Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lause minggu ini. Nah, kita sudah masuk di bulan Juni. Di minggu yang baru ini, di bulan yang baru ini, kita mau juga bersama-sama bergembira. Kita mau memuji Tuhan kita. Dialah yang menjadi penghibur kita di saat apapun yang kita alami. Mari kita mau menyanyikan sebuah pujian, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Iya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah kembali bersama-sama dengan kami di sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhanlah kami bisa bergembira di saat apapun dan kapanpun juga. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak sih bahwa Tuhan kita itu cuma ada satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah satu-satunya penolong kita, juru selamat kita. Oleh karena itu kita mau menyanyikan pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, kenapa kita menyanyikan lagu itu? Karena minggu lalu 2 minggu yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sanalah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus, dan juga Dia akan kembali untuk bersama-sama dengan kita orang yang percaya ke surga. Nah, adik-adik, di cerita minggu ini
menceritakan bahwa orang Israel ini dikelilingi oleh banyak dewa. Mereka percaya, banyak yang percaya kalau dewa-dewa itu adik-adik ya, bukan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan yang percaya, kita harus menyatakan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya, nama Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Nah, Elsa mau mengajarkan satu lagu, mungkin ada adik-adik yang belum tahu. Lagunya adalah seperti ini. Bangkit, sukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya Adik ya, kita belajar sama-sama. Bangkit. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama siapa adik-adik? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi ya, bangkit. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap ya? Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali, salam sehat. Adik-adik, Lose mau bercerita, sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengar, menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tolong tuntun dan bimbinglah kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk dapat hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose mau perlihatkan di sebelah Lose ini ada bunga. Kira-kira menurut adik-adik ini bunga palsu atau bunga asli?
Apa sih bedanya yang asli dengan yang palsu? Nah, Lose mau jawab dulu ya. Bunga yang ada di sebelah Lose ini bunga palsu, bunga plastik. Mirip ya, kalau ada dilihat, wah dikiranya bunga asli. Ternyata ini bukan, ini bunga palsu, tidak asli. Ini bunga plastik. Dan bedanya bunga palsu dengan asli, kalau dicium yang palsu ini, yang plastik ini tidak memberikan harum, tidak wangi. Sedangkan bunga yang asli itu kalau kita cium, wangi, memberikan keharuman. Dan mana yang paling disukai oleh semua orang? Yang disukai oleh adik-adik, asli atau yang palsu? Ya pasti semua orang termasuk Lose suka bunga yang asli. Asli memberikan keharuman, juga memberikan kehidupan, bukan? Dia bisa wangi, bertumbuh, dan bisa layu, mati. Kalau ini terus palsu itu dia seperti ini, sampai kapanpun seperti ini, enggak berubah. Kalau yang hidup memberikan kehidupan bagi kita dan bagi tumbuhan itu. Adik-adik, Lose juga mau menceritakan tentang ada kisah di mana ada Tuhan yang asli, Tuhan yang hidup, namun ada juga Tuhan yang palsu, dewa palsu yang disembah oleh banyak orang. Di manakah itu? Ada di Kisah 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-46 adik-adik. Mengisahkan tentang seorang Nabi Elia. Nah, di dalam pasal 18 ini, Nabi Elia didatangi oleh Raja Ahab. Raja Ahab menemui Elia dan Elia pun menegur Raja Ahab. Raja Ahab dan keluarganya ternyata meninggalkan Tuhan yang hidup dan tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan Allah dan memilih menyembah dan percaya kepada Baal, yaitu dewa yang disembah oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Dewa yang palsu, dewa yang tidak hidup, dewa Baal itu. Karena itu Elia menyuruh kepada Raja Ahab untuk mengumpulkan semua rakyat Israel dan juga para nabi-nabi dewa palsu itu. Kebetulan nabi dewa Baal itu ada 450 orang adik-adik. Banyak ya. Belum ditambah lagi dewa Asher. Dewa Asher itu dewa istrinya Nabi Baal, dewa Baal. Itu ada 400 orang. Jumlahnya berapa? 950 tuh. Banyak nabi-nabi dewa Baal dan dewa Asher itu. Nah, si Nabi Elia menyuruh untuk Raja Ahab mengumpulkan mereka di Gunung Karmel. Ngapain ya adik-adik ya? Ya tentunya Elia mau memperlihatkan, Elia mau menunjukkan siapa Tuhan yang asli, siapa Tuhan yang palsu. Dan Tuhan yang asli itu pasti yang hidup, yang palsu pasti nggak bisa apa-apa. Dan kemudian Raja Ahab mengumpulkan semua orang.
rakyat Israel dikumpulkan di Gunung Karmel dan juga dikumpulkan nabi-nabi dewa Baal itu. Dan Elia pun selanjutnya mengatakan kepada rakyat Israel, kenapa kalian tidak taat kepada Tuhan yang hidup? Kenapa kalian ikut-ikutan bersama Raja Ahab menyembah dewa-dewa yang palsu, yang tidak hidup itu? Hari ini ya, akan kubuktikan siapa yang kalian harus sembah. Jangan salah, jangan sembah yang palsu, yang kamu sembah yang asli. Jadi akan kuperlihatkan dan kau akan melihat sendiri mana yang harus kau sembah. Kemudian adik-adik, Elia memerintahkan kepada para nabi-nabi Baal dan nabi Asher itu yang 950 untuk mereka mendahulukan mempersembahkan korban kepada dewa mereka. Mereka mengambil binatang lembu yang bagus, ya, lalu menaruhkan di korban di mezbah untuk dikorbankan, dan mereka disuruh untuk memanggil dewanya untuk menurunkan api membakar korban persembahan itu. Kemudian nabi-nabi palsu itu melakukannya. Mereka mengambil korban persembahan, dipersembahkan kepada dewa, dan mereka mulai bercingkat-cingkat, berteriak-teriak, memanggil dewa Baal, kasihanilah kami, kirimkan kami api bakar mezbah ini, korban persembahan untukmu, turunkan api dari langit. Mereka mengitari, mengelilingi mezbah korban persembahan buat dewa Baal itu. Namun gak kunjung-kunjung tuh api, gak datang-datang api itu. Sampai di tengah hari mereka bercingkat-cingkat, malah lebih dari itu adik-adik menoreh-noreh dengan alat yang tajam, tombak, ya, dengan pakai pedang, menoreh-noreh. Badannya sampai bercucuran darah. Tapi tidak kunjung-kunjung juga. Dan Elia mulai berteriak, menanyakan, mana dewamu? Panggil yang keras-keras. Mungkin di tengah hari ini, wah, dewamu lagi sedang tidur kali. Ayo panggil yang keras supaya bisa bangun dan menurunkan api. Memberikan api dan membakar korban persembahanmu. Atau mungkin dia lagi jalan-jalan. Lagi ke mall kali dewamu itu. Panggil keras-keras supaya dia mendengar dan mengirimkan api kepada kamu. Ayo teriak lagi. Wah, si nabi Baal, nabi palsu itu berteriak-teriak lagi, bercikat-cikat sampai berdarah-darah badannya itu. Dan akhirnya lama-lama tentunya lemas. Bukan hanya lemas adik-adik, pingsan. Ada yang tumbang, ada yang sudah semaput, nggak bisa bangun lagi, nggak bisa berdiri lagi. Pada berjatuhan, pluk, berjatuhan. Nah, akhirnya Elia tampil ke depan. Dia memperlihatkan kepada semua orang yang sedang menyaksikan, rakyat Israel yang sedang melihat apa yang terjadi, mana yang harus disembah. Apakah Tuhan yang mana? Tuhan Allah kah atau ke dewa Baal? Sekarang kalau mereka sudah melihat dewa Baal, nabi-nabinya sudah tumbang dan api tidak pernah muncul, tidak ada api yang turun. Wah, sudah tentu ini Baal memang bukan yang asli, Tuhan yang asli, Tuhan yang hidup. Tapi mereka juga ingin tahu
Betulkah Tuhannya Elia ini sungguh Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang disembah, yang patut dipercayai? Dan Elia mengambil korban lembu dipersembahkan di mezbah. Dia menumpuk dan membuat mezbah itu adik-adik. Lalu dia menaruh korban persembahan itu. Disembelihlah lembu itu, ditaruh di atas persembahan itu, di atas kayu. Ya. Lalu apa yang dilakukan Elia selanjutnya? Berdoa. Berdoa. Setelah mezbah jadi, korban persembahan ada di atasnya. Lalu dia berdoa. Apa doanya Elia? Ya Tuhan, Allah, biarlah hari ini semua orang mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, yang hidup, agar hati mereka bertobat kembali. Itu doanya Elia. Ya Tuhan, Allah, biarlah hari ini semua orang mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Dan setelah dia berdoa, lalu terjadi turun api Tuhan menyambar, menyambar mezbah persembahan itu, membakar korban persembahan itu. Bukan saja membakar korban persembahan itu, sebelumnya Elia memberikan air-air di sekelilingnya, membuat parit-parit di sekelilingnya yang dengan penuh air itu. Adik-adik, api Tuhan itu pun menyambar di parit-parit itu. Dan air itu hangus, terlalap, terjilat oleh api Tuhan. Semuanya terjilat oleh api Tuhan. Air yang penuh itu pun habis. Nah adik-adik, Lose membawa satu contoh. Ini air bukan? Ini korek api. Nah, membuktikan api Tuhan berbeda dengan api dunia. Api Tuhan berbeda dengan api kita. Kalau api kita, nah ini contohnya. Ya, ini api. Tentu adik-adik tidak boleh main api. Ini air. Kalau Lose cemplungkan, yang kalah yang mana? Api, bukan air. Airnya tetap. Apinya yang habis. Itu apinya kita manusia. Namun api Tuhan yang melalap korban persembahan yang disediakan oleh Elia bukan hanya menghabisi korban persembahan, juga menghabisi air-air yang penuh yang ada di sekitar mezbah itu, yang ada di dalam parit-parit itu. Air itu habis. Itu buktinya api Tuhan. Tidak kalah dengan air. Air yang kalah. Menunjukkan siapakah Tuhan itu. Tuhannya Elia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang asli, yang berkuasa. Nah, adik-adik, sampai akhirnya kemudian disaksikan oleh rakyat Israel. Rakyat Israel waktu melihat api Tuhan yang melahap, menjilat korban persembahan. Wah, mereka bersorak-sorai. Bukan saja bersorak, mereka bersukacita. Mereka juga mengatakan, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah yang hidup. Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Wah, mereka berteriak-teriak. Tuhan dialah Allah yang hidup. Tuhan dia adalah Allah yang hidup. Mari kita sembah dia. Mari kita percaya dia. Wah, baru mereka terbuka matanya. Bahwa sesungguhnya yang harus dipercayai, yang disembah itu adalah Tuhan Allah. Bukan patung,
bukan dewa-dewa, bukan yang palsu, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Namun Tuhan Allah dapat melakukan segala sesuatu karena Dia berkuasa. Dia hidup. Nah, adik-adik, ketika Elia tahu bangsa Israel sudah mempercayai Tuhan Allah yang hidup, kemudian Elia menyuruh orang-orang untuk menangkap nabi-nabi yang palsu itu. Nah, adik-adik, Allah kita yang hidup itu, Dia mendengar doa Elia. Dia juga berkuasa dapat melakukan apa saja yang manusia tidak bisa melakukan sesuatu. Allah juga mendengar doa kita. Dia juga mendengar doa adik-adik. Dan Dia dapat memberikan apa yang adik-adik perlukan. Mari adik-adik kita percaya dan kita sembah Tuhan Allah yang hidup saja. Kita percaya dan kita sembah Yesus Kristus yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dia adalah Allah yang menyelamatkan hidup adik-adik. Sembahlah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Engkau mengingatkan untuk kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk kami percayai dan kami sembah. Dan Engkau adalah Allah yang juga mendengar doa kami. Biarlah Engkau selalu menyatakan yang terbaik di dalam hidup kami dan memenuhi keperluan kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalannya adik-adik terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 39, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Ini ayat hafalan untuk kita hafalkan di rumah. Terima kasih. Tuhan memberkati adik-adik semua. Sampai berjumpa kembali.